Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, saudara setanah air, sebangsa, senegara, saudara seinsan sekalian, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini kita ada dalam sesi yang akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita pelajari dalam hidup. Baik. Oleh agama kita diperintahkan untuk belajar. Perintah belajar itu diwajibkan untuk kita semuanya mulai dari lahir hingga kita mati. Namun pertanyaannya, haruskah kita belajar semua jenis ilmu yang ada? Jawabannya tentu saja tidak. Ilmu terlalu banyak untuk kita pelajari. Ilmu agama misalkan itu sangat banyak macamnya, begitu pula ilmu umum juga sangat banyak macamnya. Sedangkan waktu hidup kita di dunia ini sangat terbatas, sehingga tidak mungkinlah semua itu dapat kita pelajari. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa ada ilmu-ilmu tertentu saja yang harus kita pelajari, tidak semua ilmu. Lalu ilmu apa yang harus saya pelajari? Mungkin pertanyaan ini yang terlintas, yang keluar dari pikiran kita. Apakah yang dipelajari ayah, yang dipelajari oleh paman, yang dipelajari oleh guru harus saya pelajari juga? Tentu saja tidak. Yang kita pelajari itu tidak harus sama dengan apa yang dipelajari oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena kita semua itu lahir dengan potensi bakatnya masing-masing. Sehingga tidak ideal ketika kita nanti misalnya kita ini orangnya adalah orang yang sangat sulit untuk menangkap imajinasi dan tangan tidak lihai dalam menggambar dan melukis. Artinya tangan kita adalah tangan yang kaku. Tapi karena kita melihat seorang seniman yang lukisannya bagus, dipuji banyak orang, dikagumi oleh banyak orang, kita akhirnya pengen seperti dia. Sehingga kita ikut-ikutan giat untuk belajar melukis. Ya, karena kita tidak punya bakat melukis, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi seorang pelukis yang handal. Kenapa? Karena itu bukan alam kita, bukan ranah kita, bukan bidang kita. Walaupun kita belajar dengan sangat giat, tapi akhirnya pasti akan kalah juga dengan orang yang memang sudah memiliki bakat bawaan melukis sejak lahir. Namun itu, ada pertanyaan lagi. Apakah orang yang memiliki bakat melukis, ilmu yang wajib dia pelajari hanya ilmu melukis saja? Tentu saja tidak. Kenapa demikian? Baik, begini, sekarang kita sudah mulai memasuki pembahasan inti. Dalam hidup itu kan ada dua dimensi. Pertama ada dimensi ketuhanan. Kedua adalah dimensi kemanusiaan. Dalam dimensi ketuhanan kita harus belajar tentang tauhid supaya hidup kita ini bisa berakidah dengan benar. Kenapa harus belajar ini? Karena kita semua ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Masa kita sebagai makhluknya tidak mau untuk mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita? Dimensi ini adalah dimensi yang paling pokok. Karena sekalipun kita di atas dunia ini berhasil menciptakan berbagai macam kemajuan, kita mampu ciptakan teknologi dengan kecanggihannya yang sangat luar biasa, akan tetapi ketika kita mengabaikan Tuhan, kita tidak percaya akan adanya Tuhan, misalkan tentang adanya kita artinya ateis, maka akan sia-sialah kehebatan kita itu, akan percuma. Artinya kita tertipu oleh dunia.
Karena orang yang berakal, selama orang itu akalnya masih sehat, rasanya tidak mungkin untuk tidak percaya akan adanya Tuhan. Kemudian berkaitan dengan dimensi ini, setelah kita bertauhid, kita beriman akan keesaan Allah, maka kita harus menunaikan kewajiban kepadanya. Kita harus beribadah kepadanya. Untuk bisa ke sana, tentu kita butuh ilmunya. Islam mewajibkan kita untuk sholat, untuk puasa, zakat, dan haji. Namun karena untuk berzakat dan haji kita masih belum mampu, mampunya hanya sholat dan puasa saja, maka kita harus belajar ilmu sholat dan yang berkaitan dengannya, seperti wudhu. Karena dalam sehari ada 5 sholat yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita dirikan. Hal ini sebagai bentuk penghambaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita harus belajar tentang puasa, karena dalam setahun kita pasti akan bertemu dengan bulan yang mewajibkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Lalu bagaimana ilmu tentang zakat dan haji? Sementara mohon maaf kita pending dulu, karena kita masih belum berkewajiban untuk melakukannya. Sebab sekalipun kita sekarang belajar, akan tetapi ilmu itu tidak kita gunakan karena masih belum mampu, akhirnya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, karena saking tidak pernah dipakainya, ilmu itu akan hilang. Artinya kita akan lupa pada ilmu itu. Dengan kata lain, kita telah meluangkan waktu dengan sia-sia. Kemudian dalam dimensi kedua, yaitu dimensi kemanusiaan. Dalam hal ini kita harus belajar tentang halal haram dan juga tentang etika, yaitu cara untuk memperlakukan diri kita sendiri dan bagaimana juga cara untuk memperlakukan orang lain. Yang prinsipnya adalah kita melaksanakan kewajiban kita dan kita tidak merampas hak yang dimiliki oleh orang lain. Kita menghargai orang lain, kita tidak mengganggunya, menghargainya, tidak menyakitinya. Artinya kalau misalkan kita tidak suka ditipu, maka janganlah kita menipu orang. Kalau tidak suka diganggu, maka janganlah pernah mengganggu. Kalau tidak suka dirasani, maka janganlah kita gibah tentang orang lain. Kalau kita tidak suka dibenci, maka janganlah sekali-kali kita mencoba untuk membenci orang lain. Jadi kalau suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dilakukan kepada kita oleh orang lain, kita tidak suka, maka janganlah perbuatan itu kita berikan kepada orang lain, karena akibatnya tentu akan membuat orang lain merasa sakit. Nah, hal-hal barusan itu adalah hal yang pokok, hal-hal yang pokok, yang primer. Dalam hal tersebut semua orang wajib belajar, yaitu seperti tauhid, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sementara tunda dulu supaya belajarnya kita lebih menghemat waktu, kecuali kita sudah mampu melakukannya. Kalau kita mampu, maka keduanya wajib kita pelajari. Kalau tidak, maka ya tidak. Kecuali kita bertugas sebagai seorang guru yang mengajarkan, yang mengajar tentang zakat dan haji. Maka ketika itu, ketika kita berposisi sebagai seorang guru, mampu ataupun tidak, maka kita berkewajiban untuk belajar ilmu zakat dan haji, dan kita wajib memahaminya. Kemudian setelah semuanya itu sudah kelar, ketika semuanya itu sudah selesai, maka alangkah lebih baiknya kita pergi, kita itu belajar sesuai dengan jalan potensi bakat kita masing-masing. Yang bakatnya menghafal dan menalar, maka pergilah untuk memahami, memperdalam ilmu agama, supaya di hari esok ketika ada
kelompok yang menyebarkan ajaran sesat mengatasnamakan agama, olehnya mampu diluruskan. Kemudian yang memiliki bakat melukis, maka belajarlah tentang melukis. Yang memiliki bakat mesin, maka belajarlah ilmu mekanik. Yang bakat berhitung, dalamilah ilmu matematika. Yang bakat memasak, belajarlah tentang masak. Yang bakat mendidik, belajarlah pada fakultas tarbiyah. Yang bakat public speaking, maka larilah ke sana. Yang cinta bertani, maka belajarlah tentang pertanian. Yang kecenderungannya kepada dunia politik, maka belajarlah tentang perpolitikan. Yang suka pertukangan, maka belajarlah pada jurusan arsitek. Yang suka berpikir logis, maka belajarlah filsafat. Yang suka tentang kejiwaan, maka belajarlah psikologi. Yang suka budidaya, maka belajarlah ilmu tentang peternakan, dan lain sebagainya, yang masih banyak lagi berbagai bidang yang belum disebutkan. Sehingga ketika seandainya dalam suatu negara kesadaran semacam ini dilakukan oleh masing-masing rakyat yang ada di dalamnya, maka tak akan dirasakan oleh negara itu sendiri selain daripada kemajuan peradaban. Artinya negara itu akan maju kalau rakyatnya seperti ini. Kenapa? Karena negara itu dipenuhi oleh para ahli multidimensional di berbagai bidang. Sebab orang yang belajar, yang menekuni sesuatu yang dicintainya, maka dia akan semangat, maka dia pun akhirnya akan menjadi seorang ahli. Kalau suatu bidang dipegang oleh ahlinya, maka majulah bidang itu. Kalau semua bidang dimanage, diatur, dikelola oleh ahlinya, maka semua bidang itu akan mengalami kemajuan. Jadi kalau semua bidang dalam suatu negara, semua bidangnya itu mengalami kemajuan, maka negara itu pun akan menjadi negara yang maju pula. Baik, saya sekiankan dulu pembahasan ini. Mudah-mudahan kita semua selamat, sejahtera di dunia, dan bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.